Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Beliau berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kita hatukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pusdi Jakarta yang telah melakukan pelatihan metodologi pembelajaran guru PAI angkatan ke-14 yang diselenggarakan pada tahun ini, karena guru kami dari SD Negeri 101 Ibu Vera ikut dalam kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga guru-guru PA menjadi guru yang hebat dan profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelajaran agama tentang Rasul Ulul Azmi. Walaupun kita masuk siang, tapi kita tetap semangat. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan kegiatan ice breaking. Tahu ice breaking? Kita mulai senam otak dulu. Ayo semuanya berdiri. Ikuti gerakan ya. Nah, boleh mundur, boleh menghadap ke sini semua, biar segar. Ya, ikuti. Ya, ikuti semuanya.
kita membahas tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Nabi Muhammad? Ada yang sudah mendengar? Hah? Sudah ya, rasanya sudah. Karena Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam selain Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Tujuan kita mempelajari ini yaitu agar kita bisa memahami dan bisa mentelaah, mendapatkan suri teladan dari kisah Nabi Muhammad. Nanti diperhatikan tentang kisah Rasul Ulul Azmi Nabi Muhammad SAW. Keadaan Arab sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya. Keadaan Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir itu membawa dampak yang positif kepada masyarakat Mekah, khususnya masyarakat Islam di dunia pada umumnya. Pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu disebut zaman jahiliyah atau disebut zaman bodohan. Bodoh dalam arti buta akhlak maupun buta pengetahuan. Dari sebelum lahirnya Nabi Muhammad, perempuan itu dianggap tidak sepadan dengan laki-laki. Siapa yang kuat badannya, siapa yang punya harta banyak, itulah yang kuat, itulah yang disembah pada zaman dahulu. Tuh, makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Ini adalah kota kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat karena pada saat Nabi dilahirkan ada tentara gajah yang dibawa pasukan Abraham menyerang kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian ada burung ababil yang menyelamatkan Ka'bah dari serangan pasukan Abraham menuju ke kota Mekah, membawa batu dari neraka dilempari, semuanya akhirnya mati. Ayahnya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdullah. Ibunya? Yang menyusuinya? Halimah? Tusa? Iya. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah itu sampai umur 4 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya setelah ibunya wafat di umur 6 tahun. Kemudian setelah kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya. Kemudian beliau di umur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, seorang saudagar kaya raya. Itulah makanya orang yang masuk surga diantaranya perempuan yaitu adalah Siti Khadijah Al-Kubra. Selanjutnya, itu tadi ya. Nabi Muhammad pernah menjadi seorang pedagang.
tahun, mendapatkan wahyu yang pertama pada umur 40 tahun. Selanjutnya, beberapa peristiwa saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan atau sudah disunat. Jadi nggak ada lagi disunat lagi. Disunatnya oleh siapa? Malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, jatuhnya berhala di sekitar Ka'bah. Jadi Ka'bahnya semuanya berjatuhan ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Jatuh berhala di sekitar Ka'bah dalam keadaan bersujud, seakan mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian matinya api yang sedang disembah oleh kaum Majusi. Kemudian pohon kurma yang sudah kering kembali subur dan berbuah. Yang tadinya gersang, kemudian kelahiran Nabi Muhammad akhirnya subur dan berbuah. Apa tujuan diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasulullah? Yang pertama, memberi. Ya, yang kedua, ketiga. Ayo kelompok sana, coba. Kelompok sana. Apa? Memberi kabar gembira pada. Ya, kelompok ini. Ya, yang ini. Iya, menyempurnakan akhlak umat manusia. Yang tadi jahiliyah, istri bisa sama-sama sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad. Laki-laki pacaran dengan laki-laki, menikah dengan sama-sama laki-laki, atau sering disebut dengan gay, homoseksual. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya, siapa yang tahu sifat-sifat wajib bagi Nabi? Sifat-sifat yang wajib yang harus dimiliki oleh Nabi. Siapa yang tahu? Yang berani tunjuk tangan. Ayo, ayo nampak. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Ya, sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik artinya apa? Benar. Tabligh, amanah, Percaya. terus fatona, cerdas. Jadi Nabi itu tidak boleh tidak cerdas, harus cerdas karena wahyu yang diterima harus disampaikan kepada umatnya. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi menyampaikan Wahyu untuk diri sendiri. Nah. Kalau Rasul menyampaikan wahyu untuk umat dan umatnya. Iya, bagus. Itu keren. Jadi kalau Nabi adalah mendapatkan wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Rasul untuk dirinya dan umatnya.
agama lain itu diharamkan. Kisah Nabi Muhammad SAW, banyak hal yang dapat kita petik. Di antaranya Nabi Muhammad adalah orang yang sangat toleransi. Beliau orang yang rajin ibadah, rajin dalam belajar, orang yang sangat sabar, patuh dan taat pada orang tua, orangnya penyayang pada yang kecil, menghormati yang tua, ya yang besar atau yang tua. Ya, sekarang kita tutup pelajarannya, boleh disimpan bukunya. Kemudian boleh dipimpin baca doanya.